Semua kembali di podcast gua. Ini adalah podcast keempat dan di sini gua mau ngebahas tentang jangan terlalu berekspektasi tinggi kalau lu mau datang ke Jerman. Karena kalau lu berekspektasi terlalu tinggi, mungkin aja lu bisa jatuh ke kenyataan yang mungkin pahit buat lu. Jadi kita mulai aja podcastnya. Ya, jadi ini adalah episode terakhir dari seri 3 hal dari gua untuk kalian yang mau datang ke Jerman. Persiapan apa aja yang harus kalian persiapin. Jadi ini adalah episode terakhir dan di sini gue mau ngebahas tentang ekspektasi. Mungkin banyak dari kalian yang berhayal bahwa kalau gue datang ke Jerman mungkin hidup gue bakal bagus banget. Oh, kalau gue datang ke Jerman kayaknya uang gue bakal banyak banget. Oh, kalau gue datang ke Jerman ini itu dan lain sebagainya. Tapi gue mau ngasih tahu sama kalian, kebanyakan realitanya nggak kayak gitu. Semua kembali lagi sama kalian. Memang di sini untuk kualitas hidup, gue bisa bilang memang bagus. Tapi semua kembali lagi dengan gimana kalian mengelola keuangan kalian, kesehatan kalian. Bahkan bukan cuma gue aja yang harus bergulat dengan kesehatan diri gue sendiri. Tapi kulit gue juga harus kena akibatnya. Di sini tuh dingin, kering, jadi kulit gue jadi sensitif, kulit gue jadi kering. Ya pokoknya kayak gitu lah. Lalu kalau ekspektasi kalian tentang kesehatan di Jerman itu bagus, memang gak salah. Tapi kalau kalian mau datang ke dokter spesialis, itu kalian harus bikin janji temu atau termin. Yang paling cepat itu 1 minggu atau biasanya itu 1 bulan. Tergantung penyakit kalian apa. Kalau misalkan penyakit kalian benar-benar parah, kalian bisa datang ke Hausarzt. Habis gitu kalian minta surat rekomendasi tebusan untuk ke dokter spesialis yang emergency, nanti dikasih, nanti dalam mungkin 3 atau 4 hari kalian dipanggil sama dokter spesialis. Oke, selain itu kalau kalian cuma datang minta janji temu, ya kalian mungkin bisa harus nunggu 2-3 minggu. Kalau gua waktu itu nunggu sampai 5 minggu untuk ke dokter kulit aja. Dan untuk beberapa dokter mereka nggak terima pasien baru. Jadi kalau misalkan kalian baru di Jerman dan kalian punya penyakit, let's say, contohnya kayak gue aja deh, penyakit kulit. Kalian mau datang ke dokter spesialis kulit dan kalian bilang sama dokternya, aku pasien baru dan aku mau datang bikin janji temu untuk ke dokter kulit. Kalau misalkan mereka nggak ada atau di buku mereka penuh, ya mereka nggak terima pasien baru. Jadi kita yang harus nyari dokter baru atau bisa langsung mungkin telepon atau datang ke house card kalian masing-masing. Lalu selain soal kesehatan, kalian juga harus nurunin investasi tentang keuangan. Di sini gaji euro, kalau di convert ke rupiah memang besar, tapi kebutuhan di sini juga beda sama di Indo, nggak bisa disamain. Aku, loh, jangan sebut merek. Air mineral aja bisa sampai di vending machine itu air mineral bisa sampai kalau kena rupiah mungkin 30.000, 35.000 atau 40.000 bahkan. Itu benar-benar harga yang cukup tinggi. Makanya kurangi ekspektasi kalian kalau emang datang ke Jerman tujuannya cuma pengen kaya. Karena semua balik lagi gimana cara kalian mengelola keuangan. Dan jujur, gak ada orang yang bilang sama gue waktu itu dari awal
Kalau misalkan di Jerman itu tiap bulan atau tiap 3 bulan sekali itu harus bayar, namanya itu bayar ke radio. Jadi kalau kalian punya TV, punya radio, punya HP yang memancarkan sinyal, kalian tetap harus bayar si radio tuh. Itu gak ada yang hilang sama gue sama sekali. Sampai waktu itu awal gue datang ke Jerman itu numpuk, bener-bener itu ngabisin setengah gaji gue 1 bulan itu. Dan mungkin yang terakhir, kalian bisa ngurangin ekspektasi kalian tentang pekerjaan yang mudah. Karena beberapa bertrip di Jerman itu lumayan keras dalam pekerjaan. Ya mungkin nggak beda jauh sama di Indo, tapi memang cukup berat. Di Jerman itu aturannya cukup ketat. Jadi kalau misalkan kalian sakit, kalian tuh nggak boleh cuma bisa bilang, sorry gue hari ini sakit gue nggak bisa datang kerja. No, lu butuh surat dokter resmi dari house arts atau dari dokter spesialis atau dari puskesmas lah, let's say. Kalau misalnya nggak ada itu ya kalian dinyatakan over. Dan mungkin kalian bisa ngurangi ekspektasi tentang, wah kalau di musim panas tuh kayaknya bakal bagus, bakal seru banget. Tapi ternyata nggak seseru itu. Di sini di Jerman, kalau udah masuk musim panas, itu serangga di mana-mana. Itu lalat berterbangan di mana-mana. Itu benar-benar banyak banget lalat di luar. Gue kalau di Indo itu panas, tapi gue nggak ngelihat banyak lalat di sekitar. Tapi ketika gue ada di Jerman, itu lalat tuh banyak banget. Gue nggak tahu itu datang dari mana. Mereka sembunyi di mana ketika winter, itu gue sama sekali nggak tahu. Tapi yang pasti ketika summer datang, itu benar-benar semua lalat tuh pada pada keluar, pada bertelur di mana-mana. Itu benar-benar, oh, itu benar-benar menyebalkan sebenarnya. Jadi sampah tuh harus benar-benar tiap hari dibuang supaya nggak ada telur lalat yang hinggap di tempat sampah, supaya nggak ada ulat yang ada di tempat sampah. Karena itu benar-benar menyebalkan gitu. Nah tadi gue udah bilang dan menjabarkan hal-hal yang mungkin kurang enak yang pernah gue alami. Mungkin di luar sana banyak orang yang menjelaskan tentang Jerman tuh seru, Jerman tuh enak dan lain sebagainya. Di sini gue mau coba kasih tahu ke kalian jujur bahwa ya kalian juga harus kurangi ekspektasi kalian gitu loh. Kalian boleh ngelihat video orang lain bahwa mereka tuh happy dan lain sebagainya. Tapi di balik itu semua, mereka pasti punya luka juga ketika di Jerman. Jadi nggak semerta-merta mereka happy terus asik terus, enggak. Karena sosial media itu terkadang memang suka bercanda. Sosial media itu terkadang memang suka berbohong. Mereka hanya menampilkan apa yang bagus dan menutupi apa yang buruk. Karena kadang gue juga melakukan hal yang sama. Gue hanya posting hal-hal bagus. Gue hanya posting tentang kesenangan gue. Tapi tentang duka, gue selalu menutup itu. Gue cuma cerita sama diri gue sendiri. Dan gue cuma cerita sama teman-teman dekat gue aja. Selain itu gue tutup. Nah selain juga dari yang gue jabarin hal-hal buruknya, ada juga kok hal-hal baiknya juga banyak. Mungkin yang pertama, untuk transportasi memang di sini lancar ya. Transum di sini tuh bagus. Gue akui memang bagus. Tapi untuk DB sendiri memang suka telat. Telat 5 menit, 10 menit, 15, 20, bahkan bisa sampai 1 jam. Atau bisa tiba-tiba kereta kita nggak berangkat. Jadi iya memang Transum di sini bagus. Cuma kadang suka telat. Kadang datangnya benar-benar 1 jam
baru datang, atau mungkin kereta kita tiba-tiba nggak berangkat, itu nyebelin banget sih sebenarnya. Nah, jadi sebagai penutup dari podcast ini, mungkin gue mau ngasih insight sama tips buat kalian. Stop berpikiran bahwa ketika lo udah di Jerman, lo bakal hidup enak. Semua tergantung sama diri lo lagi. Semua kembali lagi sama apa yang ada di diri lo. Oke, mungkin gaji lo adalah euro. Kalau dirupiahkan mungkin gaji lo tinggi. Tapi kembali lagi sama diri lo. Apakah lo bisa mengontrol keuangan, ataukah ya lo bakal mengeluarkan uang aja. Lalu yang kedua adalah tipsnya buat kalian yang mau datang ke Jerman. Kalian coba kurangi atau ya, kalau baiknya sih dihilangkan hal-hal buruk ketika di Indo. Pas sudah di Jerman kalian hilangi itu. Dan benar-benar kurangi ekspektasi kalian tentang yang baik-baiknya. Kalian juga harus siap dengan buruknya juga. Jadi mungkin segitu aja podcast kali ini. Di next video mungkin gue bakal bahas hal lain. Dan kalau kalian suka dengan podcast-podcast gue yang ini dan sebelumnya, kalian bisa like, kalian bisa komen apapun itu. Kalau kalian mau dibantu tentang Jerman, kalian butuh informasi tentang Jerman, lu bisa komen di bawah ini. Dan di bawah juga gue bakal cantumin Instagram dan TikTok gue, siapa tahu kalian mau main-main ke sana. Dan kalian juga bisa request sama gue, bang tolong dong bikinin gue podcast atau bikinin gue tips trik tentang Jerman, tentang apapun itulah. Selagi gue bisa bantu, gue bakal bikin video buat kalian. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya juga, subscribe. Siapa tahu nanti kalau misalkan gue upload video, kalian bisa langsung nonton. Segitu aja. Adios. Ciao.